Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ila akhiril ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah ila akhir hadis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nini mami sanak bije, bapak ibu jamaah laki bini satiang muliakan tiang hormati, puji syukur tak jemu-jemunya untuk selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan berbagai limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga lunggom tiang pulih rau hadir di tahu samulia suci dan penuh dengan keberkahan ini dalam rangka kita menghadiri acara pengajian bulanan. Alhamdulillah dijelus makin pelunggum tiang selapuk pulih rau hadir masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, di interase makin wah tanggal 20 bulan Rabiul Akhir. Namun bahasa dengan tawak daik niki wah tamu di bulan Sumung. Bulan Sumung. Tema Jumadil awal, Sumung tengah, Jumadil akhir, Sumung penutup. Rajab bulan Mi'raj, Sya'ban bulan Rawah, Ramadan bulan puasa. Ia bahasa dengan tawak daik. Alhamdulillah sampai tanggal 15 bulan Rabiul Akhir ia tahun lebih undangan maulid yang sawi niki Bapak Ibu, karena kurang lebih 120 undangan maulid setiap isi di Midsesi di Kalimantan, langsung kujak Sulawesi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Laut dan Sulawesi Barat, langsung tiang ujung Bali. Di Bali niki 2 tahun ini kita banan dari Singaraja, baru tiang ke Sumbawa niki memberikan satu pengertian bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya, Lombok pada khususnya niki rata-rata pelunggum tiang ngarang peringatan maulid Nabi. Sekali naraang peringatan marang taksa ngiring wi tanggal 12 niki Bapak Ibu, sekali naraang telu sejarah ia terungkap. Ia pun bebasa sebagian ulama niki peringatan maulid itu wajib, bukan sunat tetapi wajib bahasa sebagian ulama. Apalagi nak beda Malik wajib mengarang maulid bahasa. Sehingga Nabi manik Rasul
man anfaqo dirhaman, sai bani sugulang dana arak sedirham. Di zaman Rasulullah niki sabekadu kepeng lain dinar lain dirham. Namun dinar kepeng seberasa lilit emas. Namun dirham kepeng berasal lilit perak. Dari emas dari perak jadi kepeng dengan arab lain. Makin jak real kadun. Okay. Man anfaqo dirhaman, sai bani sulang dana arak sedirham. Namun cari pelunggum tiang andi nak sereal makin cari makin kepeng sereal iki 4.000 cari pelunggum tiang sereal ajin 4.000. Okay. Ajin kepeng pelunggum tiang di Indonesia 4.000. Namun 10 real berarti petang dah 1.000. Man anfaqo dirhaman, sai sugulang kepeng arak sedirham atau arak 4.000. Ini cara makin sereal fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, isi ta'arang acara maulid arak 4.000 arak sereal kepeng yat sugulang isi tiap biaya arang acara maulid. Kana rafiqa fil jannah, manik Rasul. Maka dengan senu aku kan dia barang nikmat tu di dalam surga. Nah, bilangan cak beruni kena maulid bid'ah. Rasulullah sendiri mengajarkan kepada pelunggum tiang saya bani sugulang biaya darat sedirham atau sereal atau 4.000 aku kancen ya barang nikmat tu di dalam surga. Satu-satunya manusia yang berani menjamin orang masuk surga hanyalah Rasulullah. Para atur tiang sawi ara sopo sahabat biasa niring Rasulullah, namun munggah tu dipungkur di belakangnya Rasulullah. Selalu dia itu sholat berjamaah aran kir-kir. Tiba-tiba yang kedua telu waktu darah senggitan kir-kir, ditanyalah oleh Rasulullah bilain kir-kir. Baru entah turin Rasulullah, baru diberitahukan kepada Rasulullah bahwa kir-kir mati, meninggal dunia. Ya, piranan mati manik Rasul gi onek kelemak kembem daripada barak ya bercerita ke barak lagu di mana sempat ya Rasulullah pelungguh berjuluan betake ente lalu boyan menuju Balin manik Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berangkat ke rumahnya kir-kir, tiring si sahabat diminta tembalin kir-kir, terbuka jenazah kir-kir niki tertijuk langsung si Rasulullah. Huwa pinar, oh kir-kir neraka tahu on dinarak ditinju, terutama senina anak kan kir-kir niki tinju nangis karena ditunjuk langsung oleh Rasulullah buah pinar neraka tahun kir-kir. Kaifa ya Rasul, nunasang ya Rasul kembali tak neraka kir-kir. Coba periksaan manik Rasul apa arak tu dalam kampung tu dalam Bali tergeledah si sahabat mu ternyata terdait di dalam balin kir-kir niki kelambi besi, kelambi perang. Ya. Min aina yaktasibul mal, bilangan mau kelambi besi karena sabedui kelambi besi niki dengan sa keruan-ruan berdui kelambi besi nih mantan dengan sasugi-sugi hajari-jari pepadu pasukan berani mati iya berdui kelambi besi kelambi perang kir-kir niki dengan miskin mu berdui kelambi besi bilangan mau terboyak-boyak terus-terus layak wan perang iring Rasulullah karena Rasulullah
telawan perang si dengan kafir niki 73 kali. Samun pimpin langsung sekitar 35 kali. Apa kedemenanan perang dengan jahiliyah lain? Lamun menang, semua harta yang dibawa oleh musuh itu miliknya yang menang. Terbaik ruan senjata, ruan bahan-bahan makanan, napi sasanguai ini kibi terbaik isi dengan sapihak menang. Dengan sandi tahu pelai angedin terbaik dari tawanan perang. Dengan nina sandi tahu sebuah din terbaik terperkosa. Tapi dari budak, nah yang pun dia terbingirup dengan nina lain. Waktu jahiliyah lain. Ketika itu Rasulullah menang perang melawan dengan kafir di tekowur kelambi-lambi besi, senjata-senjata. Nabi syarat jauh isi pihak musuh diambil tekowur jadi sekek. Neken satekowur bahan-bahan perang niki Bapak Ibu, tiba-tiba datang waktu sholat. Nabi manik Rasul baleh terus baraan lui bandu perang dia orang harta rampasan harta perang bareh kubur dulu bareh bagi sembayang jelmai muntiring Rasulullah sembahyang munani kamu kir-kir jaga duit perang ini calaina anda sembahyang nggih ieu bahasa kir-kir Bapak Ibu kenyekan sajaga duit perang Rasulullah dengan sahabat yang lain sedang sholat demin mau 2 rakaat pas tahiyat pertama wah ratu-ratu pada sembahyang mesaan kir-kir di sembahyang kenyekan jaga duit perang akhirnya tergiur kir-kir isi duit sabenu keluin sabu tumpuk magunung termasuklah kelambi besi niki Bapak bareh lamu tiap terbagi mujuh seaku ya terbagi kelambi perang saya kir-kir niki sekedar membantu doang dan milu berperang sekedar melayani sahabat Rasul yang berperang pasukan berani mati pasti ya tembeng si Rasulullah kelambi perang ini munaku jak mustahil kita bagi iu ningkir-kir si meletan bedui kelambi perang kir-kir akhir mun baitan seke yang baitan bagi saya tahu dan sujan luwi juga kelambi perang mun lalu jauh nulik belum dibagikan oleh Rasulullah wan tak bagiin. Nah begitu meninggal dunia langsung ketejuk buah pinar neraka tahun kir-kir. Kenapa Bapak? Karena menzolimi. Ada harta orang lain yang dia zolimi. Saya nggak ndek mani kan. Mun baik dan si kir-kir. Nah jadi termasuk orang zolim. Niki salah satu bukti bahwa setiap kita menzolimi haknya orang lain, lebih-lebih dalam satu hadis Rasulullah berkata manzulima kida shibrin minal ardi sai zolimi doin dengan berupa tanah arak seberas tinduk sai bani baik tanah dengan arak seberas tinduk tuikahu min sab'ina aradin wajibnya terpekandung si pitu lapis dunia lemak jelo kiamat seberas tinduk tanah dengan yang lebih mau apa lagi nak sejengklang Bapak mau lebih-lebih semeter tanah dengan niki terutama lihat tanah pelalang bangkat pelalang ngusuk bilang jelun pepe senusuk senu osok sakedik niki bilang gelon pepes sana. Ocet dari nosok niki Bapak. Nah, pelalang kebun bilang minggu berubah tolambahan. Arak seberas tinduk yang lebih tanah dengan nenjung sin baitan. Nah, yang pun dikanggo talat barang lampah ini tanah pelalang. Ambil contoh talat punti ilik tanah pelalang
Misal pelalang kebun bapak, ia totalat tereng, ia totalat punti, saaran tereng punti totalat nganak. Sogol anak kenjuk tanak dengan, ia ton nganak niki. Pas baru lihat anak pelalang, mau liwat dan sekedik lain anak akan punti niki, ton mokoh lulun punti. Kopri makan berbuah semeter dia mintawa mut lalu rebaan mut perembusan mut lalu jualan kepeng sama jual punti sejang semeter baru mau iya simbeli londong isi beli Telekom Selatan bum kadun sembahyang din terima sembahyang si nenek sah suci menurut zahir. Uah popok londong samud beli baru. Uah tata pentelekom samud kadu sembayang. Min aina yaktasibul mal. Embe lah nggak mau londong sasim sembayang. Uak beli, embe tom dari kepeng. Uak jual punti, embe tom talat punti di tanah pelalang. Sepele masalah bapak. Ringan masalah bapak, tetapi membawa akibat yang fatal. Mutereng memtalat malik, tereng anak seri dua lain, rempung mana, mutanak dengan lain. Nah ya ampun, setiap nabi samut talat, en lulun pau, en lulun duren, lulun nabi pun, lamun bewin, apalagi lulun malik. Bewin doang mangkin yang ngenjong ojok pekarangan dengan misal niki lambah mut lambah nih si naper niki pagar atau tembok mulai tembok niki lulun pau bewin pau tuh leah dengan lain bapak napi searah ele bagian leah dengan niki ya haknya pin tanah saya pin tanah. Mungkin loe terjadi dia minta jojok buah paon mulalu sempatak dengan buah paon sengenjo ngojok leleah dengan niki terjojok isi ipin leleah lalu sempatak ipin leleah kembing bau paon. Nah coba pikir secara akal lima secara hukum lamun buah paon jatuh bau si ipin leleah silin ke bapak ibu. Lamun daun pau sateri jok leleah dengan piak kotoran jari dia leleah batur dia muah perhatian dia muah bayangan yang kotor atau ndek leleah dengan isi daun pau sateri itu dia muah milih lalu sapuang niki secara akal kembik namun daun pau akan membawa mudarat ojok ipin leleah dia tuah perhatian mungkin lamun untuk kemaslahatan buat pau saya tebau sepin lambah saya pin natrengki pekarangan jak musilin tidak masuk akal. Nah, ini secara akal belum secara hukum. Ya ampun, lamun ini jadi ndek girang talat napi-napi li tanah pelalang. Saya nggak laun mut kangen nah. Mu malik mut hakang aku epe hakonin. Lagu li tanah dengan tahun. Mu iya mut lalu jual, iya mut kadu kawisid beli beras. Man akala lukmatan minal haram. Sai tamak barang haram sesuap. Di dalam awakan. Petangga sejeluk, petangga semalam diterima sembahyang. Anden kepeng. Suruh seninet lalu beli beras min aina yaktasibul mal bila nggak mau kepeng uang jual tereng bitom talat tereng lihat anak pelalang tanah dengan din sah sembahyang petangga sejeluk petangga semalam sesuap yang tamak barang haram huwa pinar manik Rasulullah neraka tahun kir-kir saya menzolimi hak orang lain. Mu apa lagi jelas-jelas beras miskin. Raskin huni datu. Beras untuk si miskin.
dari khusus beras ya terbagi ojok dengan miskin. Mau makin sasugi din milih din mau. Pada entar dari rakyat Indonesia ini. Pada entar dari rakyat Jokowi ke bini tidak mau beras aku dan dek mau. Dek milih harus mau. Akhir mun pemau edi. Mudah tercatat dengan miskin doang IPH. Mau makin dengan sugi, mun baik hak dengan miskin, termasuk orang zolim. Menzolimi orang lain. Yang kedua, ndek syukur le Allah Ta'ala le runta satu kican arak kelebihan lui banda. Yang ketiga, seakan-akannya kelalu doa ngedi tadi tamu dari dengan miskin. Nah, lagu ndek sadar Bapak Ibu. Nyekem satu bagi beras jak ndek milih ndek mau iman kena beras miskin. Lagu lamun terkena dengan miskin banin serai kelewat papu si gengsi si merang ya terkena miskin niki supaya kita nanti perhatikan termasuk zolim atau tidak. Bapak Ibu yang tiang muliakan tiang hormati, sekali kita mengadakan kegiatan maulid 3 sejarah terungkap. Ya ampun bebasa sebagian ulama al-mauludu, adapun maulid itu adalah wajib. Bukan sunat, bukan bid'ah, tetapi wajib. Kenapa Bapak Ibu? Karena maratur tiang sawi. Alasan dengan sakena bid'ah maulid binwal telagak tegawe si Rasulullah. Sementara Rasulullah sendiri sak pertama kali ngaraan aran maulid. Mungkin lamun narak kena maulid bid'ah. Saya nak dino tegawe si Rasulullah. Lemak lamun tunggang mobil pelentongan Bapak. Lamun tegal HP demak akan mu perampe kena. Kembe pelentong kuning dengan tunggang mobil. Nabi Muhammad dino tunggang mobil lah. Berarti bid'ah nih tunggang mobil. Lamun tegal HP perampe kena. Ande sili bid'ah pegawean. Rasulullah dino tegal HP lah. Ande ngeriapi si kompor, sawut keteh kompor. Kembe ndarak kompor gas lah di zaman Rasulullah. Jadi bid'ah itu Bapak Ibu ada berdua dasar bid'ah dan hukum bid'ah. Apa dasar bid'ah? Apa hukum bid'ah? Dasar bid'ah kismaini, 2 dasarnya. Bid'atul hasanah aran seke, bid'atul sayyi'ah aran seke. Bid'ah salenge, bid'ah sasolah. Aniki dasarnya bid'ah itu ada 2. Kismaini, 2 macam bid'ah hasanah, bid'atul sayyi'ah. Hukum bid'ah arak kaleun haram bid'ah. Arak kaleun sunat bid'ah, arak kaleun wajib bid'ah. Kapan wajib bid'ah? Maratur tiang sasampun liwat. Al-Quran searak li pelunggum tiang niki termasuk bid'ah Bapak Ibu. Kenapa? Di zaman Rasulullah dinara Al-Quran marantansa berbentuk niki, berbentuk kitab buku. Al-Quran dulu di zaman Rasulullah tertulis li bawun batu. Arak tertulis li tolang unta. Arak tertulis li daun kurma. Niki Al-Quran dulu. Arak sata hafal isi para sahabat. Diminentun ayat. Tempuh sahabat. Sahabat ini ayat entun baru hafal, tak hafal. Lemak demin minggu berikutnya arak entun ayat tempuh sahabat salain. Kamu ni apa langkah? Begitu selanjutnya sehingga di zaman Rasulullah lahir Bapak penghafal Al-Quran ini lebih 10.000 sahabat. Yang menghafal Al-Quran itu semua dimakamkan di makam Baqi. Nah, begitu meninggal Rasulullah, taek Abu Bakar jadi khalifah pertama. Al-Quran masih bergelanyat, masih le bawun batu, masih le tolang unta, masih le daun kurma, masih di sahabat.
Tetapi minggu berganti minggu, sahabat bilang dulu arak mati. Ninggal Abu Bakar, taek Sayyidina Umar jadi khalifah kedua. Masih Al-Quran bergelanyat. Okay? Ninggal Khalifah Umar, taek Khalifah Utsman. Dia Khalifah Utsman, Nabi bahasan Khalifah Utsman bin Affan. Oh, nani lamut ya adik Al-Quran bergelanyat menintang tahun 2020 luwih bahkan sebagian besar umat Islam dinarak tahu baca Al-Quran. Kenapa? Sahabat yang hafal Al-Quran wabi mati. Hai, itu mah ketuaan Bapak. Kembali tersebut surat Al-Fatihah. Apa kena surat An-Nisa, apa kena surat Al-Baqarah. Kembali tersebut surat An-Nisa Bapak Ibu. Tidak ada surat Ar-Rijal. Sementara dengan mama tersebut dalam ayat doang lagu endin berdui surat. Surat An-Nisa, surat dengan nina. Ndara surat Ar-Rijal. Tetapi kalau ayatnya ada yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengan mama senuma nek awak ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lebih tinggi derajatnya satu derajat dari perempuan. Apa ampun tersebut? Nazalat hazihil ayah. Ia ampun entun ayat saniki Bapak. Layak dengan nina wan tempuk si semaman. Arak dengan nina wan tempuk si semaman. Jangan keberang sangke pentempuk si semaman. Lalu ngelapor juga Rasulullah. Ya Rasulullah, yang nikah nih ron cacat tempuk si semama. Nah yang pun itu samamu Bapak dit kanggo ngempukang. Kanggo tempuk senina lagu empung betis sana dendek empuk muan manik Rasul nggih kanggo empuk muan dengan nina. Saya nak muan dengan nini niki salah satu aset, salah satu modal yang diberikan oleh Allah perempuan. Yang pun lamun dengan mama dia milih menikah kaca dengan nina, pertama enggak kanggo periksa mua dait ima. Kenapa Bapak? Lamun wasolah muan, lamun wasolah iman, salainan yang milu solah. Dan perlu senggitan impung betis dengan nina. Lagu sing etak ngerotet, nina makin. Berpakaian, peletet dulu, peletet muli. Tidak perlu itu kelihatan, Ibu. Mun wasolah muan, solah iman, tidak solah, no salain-lainan. Yang pun dikanggu empuk dengan wala tadribul wajah manik Rasul. Kendek empuk dengan nina seno ilikmu muan. Nah ya dengan nina niki lalu ngelapor juga Rasulullah. Ya Rasulullah, aneh wan muak tempuk si semama. Nabi manik Rasul sendek man nentun ayat niki Bapak. Ulamum tempelek si semama tempelek kenia. Sangat cinta tanjung dengan nini. Isi Rasulullah tangkat derajat dengan nini. Dengan lahir Rasulullah dengan nini dengan kanggo hirup. Tetapi begitu lahir Rasulullah, namun dengan mama hirup kan bini kanggo hirup dengan nini. Diangkat derajatnya perempuan. Lamun tertendang, tinggal dan manik Rasul. Aniki dari modalan dengan nini. Sangka dinarak dengan mama layak. Napa niki? Ngempukang sengak tanjurang si Rasulullah. Lamun tempelek kan. Lamun tempuk empukan malik. Lamun teleset kakoon. Ayo manik Rasul Bapak. Entonlah ayat. Seketika itu turun ayat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan mama senu diangkat derajatnya satu derajat lebih tinggi dari wanita. Karena dengan mama niki merupakan kepala dari keluarga. Dari Bapak Ibu yang kami muliakan, tiang hormati,
Begitu Khalifah Utsman diangkat menjadi khalifah, ia beri pendapat ulama menojak. Saya nggak mau tandik kurun Al-Quran nunani, muselapu penghafal Quran wabi mati. Al-Quran ada tulis sele daun kurma watakakan isi temrini. Satu tulis sele tolang unta wataplai isi baso. Mulai mak tahun 2000 itu madai Quran. Oh kalau begitu mari kita kumpulkan tekawur sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Kenapa disebut surat Al-Fatihah? Kenapa disebut surat An-Nas? Itu ditanya, dicari sejarahnya oleh Khalifah Utsman. Oke, demino tekawur sesebungkul Al-Quran iki bapak masih basin. Loe umat Islam memang dia nak tahu baca Al-Quran. Kembe sakedua nggih. Kedua amputan dia tahu baca Quran bapak, saya nak dia tahu pekelinan, dia huruf ba, ta, sa, pada ruan. Tidak ada perbedaan antara huruf ba, ta, sa. Jim pada ruan kanca ha, pada ruan kanca kho, dal pada ruan kanca zal, ro pada ruan kanca zai. Sin paduruan kata shin, sod paduruan kata dot, tidak ada beda. Lui ya salah tanah baca Quran nilai maklamut tanda pinaangan tanda. Oh kalau begitu ada yang saya tahu tertanduk bahasa Khalifah Utsman bapak, pinaangan telok sekek ile bawa bak dari ini. Lamun huruf tak dua uluang telok ile atas. Sa telu uluang nilai atas, jim uluangan telok tu tengah, ha pekosong, kho atas tu uluangan telok, baru tahu perbedaan di huruf ba tak sa. Yang ketiga belum sempurna bahasa Khalifah Utsman. Saketelu luwe yang dia tahu baca Al-Quran lemak. Tahun 2020 kenapa? Dia narak baris Al-Quran layak bapak. Berembin sama bacaan harus kita tahu ilmu nahu, ilmu sorof baru tahu baca Al-Quran. Dia tahu beraja ilmu nahu sorof, dia tahu baca Quran. Saya nak marang kita kuning, kita bondul. Dan berdua baris. Olamu menujak pinaangan baris bahasa Khalifah Utsman. Barulah pelunggum yang bisa membaca Al-Quran. Al-Quran samud baca mangkiniki itu bid'ah. Tetapi masuk dalam bid'atul hasanah. Kelompok Salafi Wahabi dakmun pukul rata semua yang tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, itulah bid'ah. Utak menojak ni paling loe entang gawe bid'ah dengan Salafi dengan Wahabi. Iya ampun dengan Islam bapak, nikman tahu pihak pesawat. Wahara tahu pihak pesawat jamaah pau pampang. Ndara nggih. Iya ampun nikman tahu tahe kojok bulan bapak kembe masih kesiak maulid dengan tahu pihak pesawat itu masih kesiak kunut masih kesiak selawat. Iya pun ini maju umat Islam dengan tahu tahe kojok bulan itu masih bersiak masalah selawat. Gara-gara selawat beda ini bacaan selawat tetap. Iya sitni saling kewa, iya sitni saling pesila. Aniki umat Islam, bapak ibu yang tiang muliakan tiang hormati. Nah, dari sekali kita mengadakan kegiatan merantau sawi, 3 sejarah terungkap. Pertama, kita memperingati hari lahirnya Rasulullah jelu Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Okay. Timak jadi jelu Senin, timak di bulan tanggal 12, yang penting dalam bulan Rabiul Awal. Pelunggung kita mengadakan Maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Rasulullah. Yang kedua, kita memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu pindahnya Nabi Muhammad, hijrahnya dari Mekah ke Madinah jelu Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal.
Yang ketiga, jelo Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, ia tong tegadingan umur Rasulullah isi malaikat Israel. Lagu meratur tiang sasampun liwat Bapak. Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang ditawarkan yang namanya mati oleh malaikat maut. Bukti pertama malaikat maut datang ngojok Rasulullah. Jelo pertama tanggal 10 jelo Sabtu bulan Rabiul Awal. Jelo Sabtu datang dulu malaikat maut. Tok 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 tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah penyekan tertunggu isi bija dan menantun Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Waalaikumsalam manik Rasul. Ya qurrata ain. Anak ke Fatimah, temui suara nenu gentor lawang. Temui nu suara gentor lawang. Bukaan. Datang Siti Fatimah subul buka lawang, mutinju. Saat datang adalah dengan mamu gagah sengi hambun bajang. Nabi bahasa Siti Fatimah dikuah telek dengan mamu sabuni lalu kesengi hambun. Mu gagah malik. Maaf Bapak, Rasulullah penyekan sakit din man kanggo teboya. Lemak pun sehat temiti boyan. Tem petang lawang. Tulah malaikat maut. Apa hikmahnya sejarah ini Bapak Ibu? Pelinggin tiang sebagai umat Nabi Muhammad berembi-rembi kepenting tak lalu boyak semeton jari. Dit kanggo nyelonong langsung tamu jubalin dengan hatta la tadkhulu buyutakum hatta tastanisu wa tusallimu alaih. Berembi-rembi ke penting, berembi-rembi ke akrab berbaturan dan sesupu dengan ndik kanggo langsung nyelonong tamu jubalin supu dengan lamut ndik man pertama ucap salam, kedua lamut ndik man tejinang ya tamu. Timak toh ucap salam, terjawab salam, mut ndik man tepesila tamu ndik kanggo. Araan nganti solahan nganti petanda setahun manik Rasulullah. Atau tulak daya ternyata tamu ndek mam tepesila. Niki loe lau kadang-kadang dia mau ucap salam mana-mana nyongok tele bangun kursi. Haram itu hukumnya Bapak. Jangankan rumah orang, balen temesa doang manik Rasulullah. Nitiman balen mesa ada ucap salam setiap kita masuk ke rumah kita. Di mana itu mesa isin bali niki. Ucap salam karena apa? Ada malaikat yang akan menjawab salam kita. Itulah malaikat. Jelu Ahad tanggal 11 bulan Rabiul Awal datang yang kedua kalinya. Tok 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 tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam manik Rasul. Ya qurrata ain. Anak ke Fatimah buat hati kembang mati temui sawi suara datang bukaan lawang. Sekedar Rasulullah memberikan isyarat bukaan lawang. Bukaan lawang Siti Fatimah. Ternyata benar. Temui sawi datang. Bapak wah cerita Rasulullah kenyekeun sakit. Din kanggo teboyak juru lemak bisa sehat di teboyak. Itulah malaikat maut Bapak. Belum ada izin dari Rasulullah. Muna pelinggim tiang jagoyo kaling nak ucap salam. Berembir-embir sama bahalaan dong dia milih. Hari yang ketiga jelo Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal datang malik tok 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 tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Anak ke Fatimah temu yang sajululuwi dia malik suarina. Berarti dia ndek temui sembarang barang. Lamun ya temui biasa
arak sekali ni tebarak kena sakit jang kelat kedegit min bani aliti malik. Lagu tiga 1000 kali ya gentor lawang lamu mandik man pesila tamu jak tetap yang ke 1000 tahun yang gentor doang lawang lamu menojak ada sesuatu yang sangat penting mungkin yang akan dia kabarkan. Kalau begitu suruh dia masuk manik Rasul surat tamu pelai Siti Fatimah Malik ibu ternyata benar tamu sak julunui bapak kembik jak bengel lalu uwi uang barak julunui uang cerita Rasulullah nyeken sungkan ndak boleh menerima tamu lagu sim bekeh dah milih tamu nani jak tersila Rasulullah sila tamu nurge ya Rasulullah betabe malaikat maut di hadapan Rasulullah nurge ya Rasulullah lamun nak pelinggim tiang asik nak benurge malaikat maut ucap salam dan ngendi nggih nurge ya Rasulullah demin wah datang li harapan Rasulullah barulah Nabi Muhammad mengetahui bahwa tamunya yang datang itu adalah malaikat Israel malaikat maut ya qurrata ain anak Fatimah arabti haza mumtaon temuin kaku seni haza Israel ini adalah malaikat maut mun tinjut Siti Fatimah bapak nggih karena setiap dengan teboya si malaikat maut dak yang tercabutnya nyawa ya Israel maza turidu Israel apa melek yang kembe boyak apakah yang bete ziarah atau yang bete cabut nyawa dua-duaan ya Rasulullah pertama dia bete ziarah lek laik sama lek taluk ziarah ya Rasul kedua ya bete cabut nyawa lamun ya kayum lamun dek kayun jak tulak malik menghadap kepada Allah bawa pelunggung dek mam siap yak mati. Masya Allah satu-satunya manusia yang ditawarkan mati hanyalah Rasulullah lamun pelinggin tiang bapak pireton ya simya sogok pire miliar si mas sogok ndin kayun malaikat maut wih jual makong beli Fortuner dek mana reyan dek mana reyan laun julak reyan seminggu nasin dinara fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malik Allah lamun datang saran ajal den bau tepu maju den bau tepu mundur. Makanya satu kejadian yang sangat aneh Bapak Ibu ketika tiang di Sulawesi Barat di SP1 ada 12 lokasi tok ceramah ini kita dari SP1 ke SP2 niki perjalanan paling ngende 3 jam 4 jam tiang di SP1 ceramah malam besoknya di Sulawesi Tengah di daerah Palu di SP1 niki hadir Pak Camat lawan beputu terus beputu berduaan di Bupatan Luru nih camat demin beputu kacetia mun kirimang camat saya klai lema arum senu niki Palu Pedandak aran desa Pedandak di Kabupaten Palu Provinsi Palu dah. No aku berfoto ketua guru Saliyo tu penuh ni camat sana kiri SP1 terjawab si camat saya Pedandak aku baiklah maru masih NDT juga tuan guru ti emparan mesa mau berfoto ni camat sana saling jengah malik ke niket bersuap mun posting niket bersuap ke camat SP1 besoknya langsung tiang berangkat dari SP1 menuju Palu niki perjalanan 7 jam
Ili kelemak sore datang. Begitu tiang datang, ibu-ibu wapenok menantan niki. Ini untuk pengajian sore dari ke malam. Nah, di sore niki tiang buka pengajian khusus ibu-ibu, Bapak. Mu datang sadari ketua majelis pengajian ibu camat. Camat saniki le pedandak baru. Mu langsung ngatung seniman camat niki. Dia minta tiang mun langsung kepekok bersalam mun terus ngupi ke tiang befoto juluk tuan guru ni mun befoto ke tiang mun kemang camat SP1 no aku ngani befoto ke tuan guru Supardan Sapira lele YouTube senu. Nah ini aku yang barang iring medaran Malik ke medaran ke camat baru. Insyaallah nanti malam kita ketemu di masjid tuan guru. Subhanallah Bapak Ibu, full masjid dan kedatang rurung jamaahnya. Muti yang datang paling muring camat wa datang pokwaran tuan guru endah orang berejas muka du pakaian putih-putih mun bersorban mun nyambut berapi-api dalam sambutannya. Insyaallah di desa kita ini, di kecamatan kita ini, kalau bisa mudah-mudahan setiap hari besar Islam kita akan datangkan Tuan Guru Haji Lalu Supardan dari Lombok sebagai penceramahnya, karena sangat berapi-api. Sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan selesai ngaji mengkolek berpamit, mudah-mudahan kita ketemu lagi Pak Camat. Iya oleh Demek datang balik ke telepon tiang si panitia bahwa camat le pedandak niki ia mati niki Tuan Guru. Baru tinggal sebefoto den araruana sakit-sakit Bapak. Camat niki terkirim foto langsung acara pemakamannya setelah selesai sholat asar. Butiang tunasangan peti le panitia ile pengajian-pengajian setiang buka. Niki salah satu bukti Bapak bahwa saran mati niki lamun waharan ajan den tonaran camat, den tonaran kepala desa, den tonaran Tuan Guru. Subhanallah. Sangka tiang Bapak alhamdulillah nangis tiang. Seminggu kemarin nangis tiang. Masih tekangan isi nenek Bapak Ibu. Kebetulan tiang lalu meriri ojok majelis taklim sanikai lenang. Mu kebetulan tiang kadu sepeda motor, sopir kendenara itu tiang. Sepeda motor kadun tiang PCX. Mug dangkung nonyahan, mug dangkung hakode-kode eno tiang. Tiang ya kole eles 4:30 den kere kole si nyonya. Sila taruhan oleh den bian lalu. Bares 5:30 morning ke Bapak. Sila aruan den petang lalu. Bares 5:30. Dor kena 5:30. Pas den 5:30 muk langsung oleh. Arak pengkolan Bapak, di pengkolan niki open cup yang juk daya tiang yang juk lau datang kanak bajang ngebut ini lau mun salib open cup niki den telek tiang mun langsung langsung keterik mu ya ampun ime niki cacat kan empung ketahuan Bapak Ibu. Iya ampun kendek jadi imam baru saya ingat tiang tayamum tayamum mentana kendek berwudu. Jadi lamun berjamaah sembahyang dikanggu itu satayamum dari imam. Nggih. Ana lamun sakna perani kita tayamum kace tayamum menjak kanggo. Nah kebetulan masih empung keniki le berarti sedniki anu lokap endah isi. Nah perkalagu muk syukuri Bapak alhamdulillah masih tekangan si nenek kembet ndek man tercabut nyawa. Ndek man datang malaikat mau. Nah, dua-dua ya Rasulullah mungkin. Pertama yang datang ziarah, kedua yang datang cabut nyawa, lamun kayun ya Rasul. Lamun ndek man kayun jak tulak malik. Nah, pimanik Rasul Bapak. Oh lamun yeun tam temani kang si Allah taala yaliti datang cabut nyawa jak au cabut dan wahane. Lagu sendek mam ya cabut nyawa embe tok malaikat Jibril. Kemben kangone entelang din waliti boyak. Nggih, sejak tanggal 9 bulan Zulhijjah ieu lentelang malaikat Jibril. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 4 bulan din wah boyak Rasulullah. Mula bilang minggu nentun jauh wahyu malaikat Jibril. Mungkin 4 bulan. Wahyu yang terakhir turun
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tanggal siwak bulan Zulhijjah ketika Rasulullah mengadakan haji wida, haji wada. Mungkah nonton malaikat Jibril mumbiyeun kembeng kengonen telang malaikat Jibril di nuh boya atau Nabi pengendikan malaikat maut Bapak Ibu. Oh, nyekek santun baru di atas langit. Malaikat Jibril nyeken bekuih bekaroh. Perintah selapu malaikat penjaga langit pertama sampai malaikat penjaga langit ketujuh pada berjak, bersiap-siap, berbaris, bersap-sap menyambut kehadiran Ruhul Azim, ruh penuh dekat jisa mulia ya Rasulullah, yang jauh makin. Ulamun menojak, coba suruh akan pun sebarang arah ya kuni. Telang malaikat Jibril, malaikat maut. Jibril, temani kami si Rasulullah. Maka malaikat Jibril minta izin kepada Allah. Tejinang malaikat Jibril entun datang kaca malaikat Israel. Malaikat Jibril di atas tandas Rasulullah. Malaikat Israel bawa cokor Rasulullah. Dia minuah datang berduaan. Ya Jibril, haza Israel. Jibril, ni malaikat maut temani kang insyaallah taala yang leti cabut nyawa kan. Lagu sendek man dia cabut nyawa. Yang berketuan nujuk sida dulu Jibril arak telu ni ka berketuan nani. Ada kendek serembat bilin dunia seni. Arak telu ni ka berketuan. Nunasang ya Rasul. Nabi yang takenang, Nabi yang ketuanang, siap arwan. Saya nak malaikat maut wasiap ya cabut nyawa. Siap Nabi yang ketuanang. Al-awwal manik Rasul. Yang pertama, yang ketuanang, kaifa ummati. Berembiak dari umat. Masya Allah. Mbe temadai pemimpin marah Rasulullah Bapak. Denarak di bawah dunia ni pemimpin marah pemimpinnya Rasulullah. Jangka dia tercabut nyawa, nyekan ngangkut, nyekan sekarat, masih eling pelinggim tiang sajari umat. Denuah tak kenang berbiak dari senina kelamu kabilin, berbiak dari anak ke kelamu mati, berbiak dari sahabat tidak pernah yang dia tanyakan oleh Rasulullah pelinggim tiang sajari umat aneh lubung tertekangan si Rasulullah. Kaifa ummati, kaifa ummati. Luar biasa tertekangan si Rasulullah. Nabi pengendikan malaikat Jibril Bapak. Ya Muhammad, saya di akhir zaman. Muhammad, umat lemak di akhir zaman. Gati umat di akhir zaman Muhammad. Walakin lagu timak anjak umat Muhammad. Den bina marak kowok segaru. Bagaikan buih yang ada di lautan. Itu umat Islam di akhir zaman. Den bina marak kowok ai. Wikan kowok ai Bapak. Buih, nggih. Saile segar putih-putih kowok niki. Busa. Buih. Pertama, sifat kowok Bapak. Berembe-rembe keloe narang kowok. Nggih, saya tahu rekeng kowok segare Bapak di nara si luwe ini. Nggih. Lagu sifat kowok yang pertama tidak ada kekuatannya. Di mandoi kowok segare Bapak din bedoi kekuatan. Berembe-rembe ketinggangan kowok segare, timak marah ketinggang gunung Rinjani. Ketinggang kowok segare. Okay? Tidak punya pendirian yang tetap. Niki kowok Bapak. Terlampau si umbak ojok laut, milu ojok laut kowok. Terjauh isi angin ojok daya, milu ojok daya. Keplai isi umbak ojok kebat, milu ojok kebat. Niki kowok. Apa artinya?
umat Islam luwih di akhir zaman niki yang kepiri miliar. Setelah disensus, setelah dihitung-hitung, lebih 4 miliar umat Islam sedunia, Bapak. Tetapi kekuatannya tidak ada. Ambil contoh, kalau umat Islam sedunia akan bersatu, disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orang Nasrani, orang Yahudi, dan kejeluk kiamat, dia pendak-pendak, dia engkah-engkah, dia bosan-bosan akan menghancurkan Islam. Baik dari dalam maupun dari luar Islam. Ini orang Yahudi. Tersebut isi nenek dalam Al-Quran, orang Israel itu, ya Bani Israel, manik Allah dalam Al-Quran, tidak bosan-bosan ingin untuk menghancurkan negara Islam. Kalau umat Islam sedunia mau bersatu, Bani Nail dengan Israel, ya serang Palestina. Bani Nail dengan Yahudi, ya sedak pelunggung tiang. Bukti, contoh bahasa Bapak, laik sopok manusia aran Syekh Muhammad. Syekh Muhammad. Bedoi abah, bedoi mami, bedoi bapak aran Abdul Wahab. Saya aran Abdul Wahab, iya aran mami Syekh Muhammad. Dari ulama niki Syekh, kenapa niki Abdul Wahab niki Bapak? Dari dengan alim. Lagu Syekh Muhammad dan milih ngaji ele abahan. Ulama lain dia lalu ngaji. Demin wapir tahun lalu ngaji, oleh-oleh menganggap dirinya lebih pintar ele abahan. Pentaran ini, simparan di ele abahan. Akhirnya dia berdakwah, ceramah, buka majelis taklim pengajian di mana-mana, disanjung oleh masyarakat. Karena banyaknya yang naperaniki demen oleh Syekh Muhammad baru akhirnya mengaku dirinya sebagai nabi. Aku dari nabi. Dengan turut dan Bapak. Dengan turut takut dari nabi. Dan cukup hanya di negara Arab, dia cari pengaruh ke negara-negara yang lain. Salah satu negara yang dia kunjungi, negara Inggris. Inggris setahun si dengan Yahudi. Syekh Muhammad ingin mencari pengaruh. Ini adalah makanan yang sangat empuk. Ia ya kadu nani, ya hancurang umat Islam. Unin dengan Yahudi Bapak. Ia ya kadu, ya peralatan nani Syekh Muhammad ini. Aku menjadi nabi. Kenapa? Karena di balik itu ada maksud jahat dari orang Yahudi. Karena apa? Disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dengan Yahudi dan kejeluk kiamat dunia pendak-pendak ya sedak Islam. Akhirnya itu Syekh Muhammad itu kadu dengan Yahudi. Mari kita dukung Syekh Muhammad menjadi nabi dan rasul. Tetapi harus dia juga ikut dengan kita. Apa saunin tadin pati itu? Dendek ni dong milih tepati. Ni yat pati itu yat pati ni. Akhir bekerja sama Syekh Muhammad ini dengan orang Inggris. Akhirnya dia sepakati 10 perjanjian yang dia sepakati oleh Syekh Muhammad. Salah satu yang disepakati oleh Syekh Muhammad, kafirkan semua umat Islam yang merayakan hari-hari yang bersejarah Muhammad. Kafirkan semua umat Islam yang merayakan hari-hari yang bersejarah Muhammad. Mantan maulid Nabi bid'ah. Isra Mi'raj, nuzulul Quran. Kenapa? Ingin untuk mengelabui kita. Ada tengkah tahun sejarah Nabi Muhammad. Nah ya ampun dari kelompok Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad aran mami aran Abdul Wahab. Ia ampun dari kelompok Wahabi.
Dari dengan Wahabi ini Bapak ingin untuk menghilangkan sejarah. Ada tengkah kangen Rasulullah, ada dendek tahun sejarah Nabi Muhammad, sehingga elik Mekah Madinah tahu sabar sejarah bagi Nabi Muhammad ingin dia hancurkan. Makin makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi ingin dia bongkar. Milin ungkah makam Rasulullah yang nuluk nilai tahu salahin. Adin kembe, adin engkah umat Islam mujuk Masjid Nabawi. Karena kalau tidak ada makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, ende nak luwe dengan datang mujuk Madinah, Bapak. Sekedar tengkah Mekah doang. Karena di Mekah itu syarat rukun haji ada di Mekah. Wukuf di Padang Arafah. Melontar di Mina, itu semua ada di Mekah, tidak ada di Madinah. Saya nggak ampun pelunggum tanduk Madinah, karena di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Iya ampun dengan Wahabi, sekedar makin tur tembok doang ketendangan, Bapak. Bid'ah, haram. Adit sangkah tahun sejarah Rasulullah. Nah niki, melentonya onyak, Bapak. Kelompok Wahabi, kelompok Salafi, dan bina marah HP. Dan bina marah HP kesing ngendoang lain, loke ngendoang lain, lagu isi ni pada Salafi kata Wahabi, Bapak. Dia kanggo berdoa angkat lima, uwi di Sulawesi, di pondok pesantren, di pondok pesantren, napi Wahabi, Salafi di sana yang berdebat. Karena dia hina kita kalau kita berdoa ngangkat tangan. Tidak boleh berdoa angkat tangan. Apa alasannya? Lamun berdoa angkat tangan, berarti kita yakin Allah itu di atas tempatnya. Yuni Bapak. Berarti yakin nenek itu atas. Ninarak nenek itu bawa uni. Saya ingat menu entah berarti itu atas tuh nenek. Langsung yang mengatakan istighfar saudara. Bahwa kamu ini sudah melanggar firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kepada nenek kan panjang. Allah ndek berdua tahu. Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ndek nganak, ndek tanakan. Mundin ngarah kancurnya pada mundin kanggo ya kepada nenek kaci sai-sai. Lamun yakin nenek nu atas berarti dina lebau berarti nenek nu pada kancing makhluk kan. Istighfar, minta ampun kepada Allah nekenen Bapak. Dan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Musa, ya Musa, iza dahala ayyamal asri min Zulhijjah. Musa, lamun milih arwah doa terima manik Allah. Setiap berdaya ke 10 awal bulan Zulhijjah